Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membaca paper ini yang secara mungkin tidak terlalu detail ya, tapi secara garis besar, menyeluruh tapi garis besarnya. Judulnya adalah Cross-Lingual Argumentation Mining ya. Jadi, di sini Cross-Lingual Argumentation Mining, Machine Translation, and a bit of projection is all you need. Jadi di sini adalah tasknya itu adalah argumentation mining ya. Tasknya itu adalah argumentation mining ya. Argumentation mining yang cross lingual ya. Jadi ada cross lingual lebih dari satu bahasa cross ya. Kemudian yang digunakan hanya machine translation dan sedikit apa yang disebut dengan projection. Ya, saya baca abstraknya. Ya, argumentation mining itu apa? Masih mengidentifikasikan struktur diskurs yang kompleks, ya. Dan untuk monolingual itu udah cukup bagus hasilnya. Di paper ini ada existing resource ya, ada resource untuk sebuah bahasa ya, seperti itu. Tapi tidak cukup untuk cross-lingual ya, cross-lingual implementation mining ya. Karena heterogeneity dan kompleksitasnya. Ya. Di sini kita perlu paralel korpus ya, yang sesuai ya, yang dibuat oleh manusia atau mesin, ditranslasi, diterjemahkan. Di sini adalah bahasanya yang digunakan Jerman, Prancis, Spanyol, dan Chinese ya. Nah, kemudian dibandingkan ya, penulis membandingkan yang pertama adalah apa yang disebut dengan annotation projection, kemudian yang kedua adalah bilingual word embedding ya, jadi menggunakan word embedding yang bilingual, yang bilingual word embedding based ya, untuk direct transfer ya, strategi direct transfer untuk cross-lingual argumentation mining ya. Dan kemudian ternyata didapatkan bahwa yang former lebih bagus ya, yang former itu artinya yang annotation projection ini. Ini kemudian juga penulis mendapatkan bahwa project annotation ini juga bekerja bagus, baik itu menggunakan apa yang human ya, untuk translation yang mahal ya, human, ataupun machine translation yang lebih murah. Ini papernya, bagian-bagiannya yang pertama adalah introduction ya. Saya perkecil dulu. Ya, pertama adalah introduction. Kemudian bagian 2 related word. Kemudian bagian 3 datanya. Ini datanya ada microtext, Chinese Review Corpus, large scale parallel database dari sebuah isi,
Nah, kemudian pendekatannya direct transfer dan ada projection di sini. Ya, ini sangat singkat ya, ini penjelasan tentang approach-nya. Ini hanya kurang dari 1 halaman ya, penjelasan tentang approach-nya, yaitu direct transfer dan dan projection. Nah, kemudian ini eksperimennya ada setup 5.1, kemudian 5.2 maaf itu di atas mana ya, result ya. Jadi eksperimen setup, kemudian resultnya, result untuk direct transfer, kemudian result untuk projection, kemudian conclusion. Oke, saya kira yang seperti itu ya. Sekarang saya akan secara singkat untuk perbagiannya ya, untuk introduction ya. Argumentation mana itu fast growing research dan seterusnya. Yang sekarang recent study itu successful untuk monolingual ya, fokus di studi ini adalah argumen komponen extraction ya. Argumen komponen extraction sini fokusnya ya, fokusnya argumen komponen extraction ya, yaitu segmentasi dan menuliskan argumen komponennya. Saya kira ini adalah suatu klasifikasi ya, atau juga segmentasi dulu ya, kemudian dituliskan atau di tagging ya, atau diklasifikasi. Saya kira mungkin sepertinya seperti itu ya. Kemudian ini dari yang monolingual ya, ya ini cukup kompleks permasalahannya di AM ini, argumentation mining ya. Kemudian ya, bagaimana kalau cross-lingual ya, cross-lingual ya, karena untuk tren saat ini salah satunya adalah cross-lingual ya. Ini ada proses-proses atau work yang cross-lingual. Ini contohnya ada part of speech tagging, dependency parsing, sentiment mining, dan lain-lain cross-lingual. Ya, di tulisan ini ya, penulis mengadres ya, menangani permasalahan cross-lingual yang levelnya adalah level token. Ini untuk bahasa Inggris, Jerman, dan Chinese ya, cross-lingualnya. Ya, kontribusinya adalah, kontribusi paper ini adalah memprovide atau menyediakan atau menghasilkan paralel Inggris ke Jerman ya, paralel Inggris ke Jerman. Human translated. Nah, tapi kenapa human translated ya? Untuk paralel ini untuk
AM dataset ya, argumentation mining dataset. Ini diambil dari sini bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua, kontribusinya adalah mentranslate isi dari mahasiswa ya, mentranslate dengan mesin untuk ke bahasa-bahasa ini ya, ke bahasa-bahasa ini dari bahasa Inggris ya saya kira. Jadi untuk yang pertama dan kedua itu adalah membuat dataset, dan saya kira itu sebenarnya bukan kontribusi yang utama ya saya kira ya. Kemudian yang kontribusi nomor 3, melakukan evaluasi untuk cross-lingual argumentation mining ya, menggunakan ya, dua teknik cross-lingual ya, menggunakan dua teknik cross-lingual yaitu direct transfer dan projection. Dimana kita lihat dari tahunnya ini direct transfer tahun 2011 dan projection udah cukup lama 2001 ya. Kemudian dituliskan di sini bahwa penulis menemukan bahwa projection lebih bagus ya. Projection lebih bagus daripada direct transfer ya. Projection lebih bagus daripada direct transfer. Ya. Ya, kemudian di sini ada human translated, ada machine translated untuk paralel data. Ya, jadi sekali lagi ini adalah menggunakan yang nomor 3 ini ya, menggunakan teknik cross-lingual yang ada. Jadi menerapkan teknik cross-lingual untuk AM, di mana cross-lingualnya adalah token level. Ya, di mana tekniknya adalah direct transfer dan projection. Kemudian ini adalah related work-nya. Related work-nya itu ada berbagai bagian, ada berbagai dibagi-bagi menjadi, yang pertama adalah argumentation mining. Nah, argumentation mining itu sendiri. Kemudian cross-lingual ya, cross-lingual di sini cross-lingual sequence tagging. Jadi saya kira karena argumentation mining ini menggunakan adalah teks dan teks itu adalah sequence, maka di sini secara umum ada cross-lingual yang sequence tagging. Meskipun ya ada macam-macam, ada NER, POS, ya, tidak hanya AM saja. Kemudian yang berikutnya cross-lingual word embedding, masih cross-lingual lagi. Ini adalah 3 kelompok untuk related work ya. Secara sekilas ya kita melihat satu-satu. Yang pertama adalah argumentation mining, di mana argumentation mining adalah ya, ini adalah mengidentifikasi struktur argumen di teks. Ya, kemudian ini ada penelitian, ada penelitian menggunakan dataset apa, ya. Ada dataset, ada claim premise dan terjemahkan ke Inggris. Dan seterusnya ada paper yang relatif baru tahun 2017. Ya, dan seterusnya. Dan untuk bahasa Balkan, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya.
In contrast to this work, jadi berbeda dengan yang di paper-paper ini, yang di atas ini ya, untuk yang paper yang kita baca sekarang ini lebih challenging ya, lebih menantang, karena untuk token levelnya adalah token ya, dimana penulis di artikel yang sedang saya baca ini men-train classifier untuk language transfer ya, tidak untuk anotasi data tapi untuk language transfer. Jadi fokusnya adalah disebutkan cross-lingual exponent extraction ya, yaitu segmentasi ya, segmentasi dan typing, menuliskan komponen-komponen argumen ya, untuk target language. Jadi ada L2. Jadi di sini yang dibuat adalah melakukan proses segmentation dan typing untuk argumentasi komponen di target language ya. Ini warnanya dibedain bisa nggak? Bisa. Ulangi lagi. Ini oke. Iya, jadi ini ya, sambil saya ini juga saya perlu tambahin lagi. Nggak bisa. Oke, tambahin ini. Ya, oke. Kemudian sedangkan yang dipunyai adalah salah satu yang sudah dianotasi. Jadi inputnya ini adalah salah satu yang sudah dianotasi untuk argumen mining, keperluan argumen mining. Kemudian kita mempunyai L2, yang L2 itu akan dilakukan segmentasi dan typing argumen komponennya. L2 dioperasikan di level token ya, menggunakan label BIO ya. BIO itu artinya start, B begin ya, I itu continuation, mungkin insight gitu ya, dan N ya. O itu ada yang di luarnya ya, ini di tabel 2 ini dan 3 contohnya. Kita lihat tabel 2 dan 3 di samping tabel 1 tadi, di sini ada tabel 1. Oke, kita lihat mana tabel 1, 2, dan 3. Ini adalah tabel 1 statistik dataset yang digunakan ya. Nama datasetnya ada 3. Ini statistiknya, ada dokumentasinya, dokumennya berapa, tokennya banyaknya berapa, sentence-nya, major, clause, CL clause ya saya kira ya. Kemudian CL, premise, genre-nya, short text, review, persuasive, isi. Bahasanya ini bahasanya. Ini adalah tabel 1 dan tabel 2 itu tadi ada contohnya ya, tabel menunjukkan contoh BIO tadi ya. Ya, pelabelan. Tabel 2 ini adalah contohnya yang udah dianotasi ya. Yang udah dianotasi di sini. Anotasinya anotasi manusia manual. Di dataset ini PI. Ya, kemudian translation dengan
human created dan projection annotation. Jadi dibandingkan segala penerjemahan dengan human dan projected. Ya. Major claim itu di bold, claim underline, claim is italic. Jadi ada claim, major claim, dan premise. HT itu human translation, machine translation. Kita lihat di sini human translation atau contohnya di sini originalnya. Ini adalah bahasa Inggrisnya. Originalnya ini adalah original bahasa Inggrisnya ya ini. Original bahasa Inggris. Kemudian tadi dikatakan bahwa yang dibesarin adalah klaimnya. Klaimnya ya. Klaimnya, kemudian major claimnya yang ditebalin. Kemudian klaimnya yang bukan major claimnya ini adalah yang di sini garis bawahi. Kemudian premis italiknya. Premis italiknya. Ya. Contohnya di sini kalimat ini ya. In the end, I think. Ya, coba saya akan coba lebih memahami. Any great success need great work, not great luck. Ini adalah klaim utamanya, major claimnya. Even though luck is one factor in reaching goal. Ini adalah klaim juga, tapi bukan major. Kemudian premisnya, but its impact is extraneous and we must not reckon on luck in our plan. Ya, ini adalah premisnya. Ya. Kita lihat di sini. Premis. Apa itu premis? Adalah assumption dari truth. Ya. Kemudian ada claim, statement. Ya. Ini contohnya, saya lihat premis, conclusion, premis dan claim, conclusion. Ya, ini saya tampilkan di sini. Nah, ini klaim adalah statement, pernyataan atau pendapat yang baik itu yang benar atau salah ya, jadi statement. Ini statement ya, pendapat bahwa seperti ini, bahwa ini benar atau bahwa ini salah. Ya. Kemudian kalau premis adalah klaim yang mendukung ya
Ini adalah klaim yang mendukung, ya. Klaim yang mendukung kalau premisi. Ya. Ini ada contohnya. Ya, contohnya saya kira yang tadi. Yang ini ya, contohnya. Ini adalah atau kalau ininya ada nggak? Mungkin transkripnya. Ya. Ya, menggunakan lebih jelas juga ya kalau transkripsi ini. Premis, ya, premis itu adalah alasan atau dasar pikiran. Premis itu alasan, dasar pikiran. Alasannya. Jadi seperti ini misalkan, karena kalau klaim itu adalah, ya, klaim itu adalah ya, klaim. Kalau klaim itu adalah pernyataan, ya, pernyataan bernegasi, declare, pernyataan, klaim. Ya, klaim itu adalah pernyataan yang kemudian premis itu adalah alasannya. Jadi alasannya. Oke, kira seperti itu. Ini adalah pernyataan. Ini adalah alasannya. Ini adalah alasannya. Jadi kalau di bahasa Indonesia-nya, ini kita coba. Ya, jadi di sini adalah ada klaimnya, klaim utamanya, kesuksesan ini dan seterusnya. Kemudian premisnya, alasannya, pengaruhnya tidak relevan, bla bla bla. Oke. Ya, jadi di sini di tabel 2 ini adalah ada bahasa Inggris, kemudian dianotasi menggunakan anotasinya itu menggunakan human annotation. Ya. Kemudian ada projection, ya. Projected annotation. Belum ya? Ya, menggunakan ini projection annotation, ya. Projection human annotation-nya, ya. Kemudian ini adalah projection annotation menggunakan ini adalah HT, human machine. Ya, saya lanjutkan, ya. Ini kita lihat, ini ada terjemahan beberapa versi. Terjemahan coba kita lihat sama-sama bahasa Jerman. Sama-sama bahasa Jerman menggunakan projection.
Oke, ini bandingkan nanti. Kemudian yang berikutnya, oh ya, di sini yang perlu diperhatikan ya adalah bahwa ini untuk bagian-bagian segmen-segmen itu claim atau premis itu segmen di sini ya, segmen luasnya bukan satu kalimat utuh tapi di dalam sebuah kalimat. Jadi totalnya atau unit keseluruhannya ini sebuah kalimat. Kemudian dalam kalimat itu ada klaimnya, ada premisnya, itu begitu ya, yang perlu diperhatikan juga. Kemudian kita lihat untuk yang tabel 3 tadi disebutkan ada tabel 2 dan tabel 3 yang sini ya. 2 dan 3. Ini tabel 3 untuk korpus CRC. Ini korpus CRC yaitu menggunakan English Machine Translation ya, dengan projection, anotasinya projection. Jadi anotasi projection itu adalah anotasinya ya. Jadi anotasinya projection ya, tapi seperti tadi di tabel yang sebelumnya juga seperti itu. Ini adalah maksudnya adalah ada projection ya. Projection annotation. Artinya human translation yang dijadikan ini sama-sama human translation. Human translation sama ya, ini dan ini ya. Ini dan ini sama. Coba kita lihat. Ini terus kalimat ini yang bahasa ini apa, bahasa Jerman. Ini bahasa Jerman sama ya. Bedanya adalah ini anotasinya dengan manusia. Anotasi ini apa? Argumentation mining ini yaitu anotasi untuk klaim, major claim. Anotasi klaim aja, tidak major. Anotasi premis atau alasan. Nah, di sini artinya segmentasinya bahwa N dan sama apa SAT dan sama N untuk klaim itu gimana? Ini klaim, batas klaim, major claim. Batas klaim, kurung kotak ini, kurung kotak awal, kurung kotak tutup. Demikian juga untuk premis, kurung kotak awal, kurung kotak tutup. Nah, ini kalau membuat oleh manusia dari yang aslinya ini. Kemudian untuk yang sama-sama human translation, tapi di sini anotasinya menggunakan projection, artinya secara otomatis dengan projectionnya. Kita lihat bahwa batas klaim, major claimnya ini awalnya sama. Nah, kalau di sini sampai di sini sebelum koma. Kalau di sini ini sampai di sini yang projection annotation ini. Ya, kemudian untuk yang klaim aja di sini kita lihat bahwa ini juga berbeda antara human dan ini. Human annotation dengan projection annotation. Ya. Kemudian kita lihat bahwa yang untuk yang premis. Yang premis ini kita lihat antara yang human annotation dengan yang projection annotation ini sama ya. Jadi di sini intinya adalah bagaimana menganotasi untuk AM, untuk argumentation mining.
Oke, ini adalah tabel 2, kita balik lagi ke tabel 3. Tabel 3 adalah contoh juga review dari korpus DRC untuk English translation. Jadi ini ada originalnya adalah Chinese. Kemudian ditranslate menggunakan mesin translation. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, kemudian dianotasikan menggunakan project and annotation. Jadi ini udah ada anotasinya juga ya, ini udah ada anotasinya. Anotasi major claim, kemudian claim, kemudian yang ini apa? yang premis, tapi di sini kalau Chinese tidak kelihatan, nggak dimiringkan, nggak dimiringkan italicnya. Kalau di bahasa Inggris latihan itu kelihatan. Oke, jadi seperti itu. Inilah contoh bagaimana seperti terlihat di judul ya, bahwa cross-lingual argumentation mining ini artinya tadi disebutkan di introduction, kontribusinya adalah menghasilkan korpus anotasi hanya dengan mesin translation, dan dengan mesin translation saja, dan otomatis anotasi HM-nya menggunakan apa yang disebut projection ya. Ini saya lihat ini berarti kontribusi adalah menghasilkan parallel level yang sudah dianotasi, human translated ya, kemudian dianotasi ya, baik human translated maupun machine translated anotasi. Yang ketiga adalah menggunakan anotasinya menggunakan direct transfer dan projection. Ada 2. Tapi contohnya tadi kita sampai di sini, contohnya tadi yang tabel 2 dan tabel 3, contohnya untuk memperlihatkan batas-batasnya. Belum membicarakan tentang projection dan direct transfer. Kemudian untuk related study, untuk yang bagian kedua adalah cross-lingual sequence stacking. Cross-lingual sequence stacking yaitu bahwa sekarang cross-lingual untuk post stacking, name entity recognition, yang cross-lingual ya, yang standarnya itu menggunakan projection dan direct transfer. Ini saya kira intinya yang penting yang kita perlu dipelajari adalah pendekatan cross-lingual dengan projection. Projection ini ya, dan direct transfer ini. Ya. Projection itu menggunakan data paralel untuk memproject anotasi dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ya. Jadi projection menggunakan data paralel untuk memproyeksi anotasi dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Sedangkan kontrasnya untuk direct transfer ini sebuah sistem itu di-train di L1 ya. Ya, sistem di-train di L1 bahasa ini apa? Source-nya ya L1.
menggunakan fitur yang independent dan shell dan diaplikasikan tanpa modifikasi ke L2 ya. Dan di direct transfer itu ya, kita menggunakan L1 dan diaplikasikan lagi langsung ya, langsung saya kira seperti itu ya, dan apply dan diaplikasikan dan diterapkan tanpa modifikasi di L2 ya. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin ada contoh yang lebih bagus ini. Artinya mungkin ini di L1 ya. Jadi mungkin ya kalau menurut saya ini sebelum ke detailnya kita lihat lagi di sini ya. Ya, jadi di sini misalkan udah ditandai di sini ya, ditandai mana yang major claim, premis, kemudian langsung aja diterjemahkan ya, mungkin langsung diterjemahkan atau bukan diterjemahkan, mungkin di training, tadi menggunakan training ya, ini di training menggunakan di train nih, satunya di train. Oke, mungkin lebih detailnya lagi kita lihat. Pendekatan-pendekatan ini unsupervised ya biasanya. Ya, di sini dengan asumsi bahwa L2 itu tidak ada anotasi. Kemudian ada supervising cross-lingual berdasarkan multitask learning, jadi menggunakan multitask learning. Multitask learning ya saya kira task 1 misalkan bahasa L1, task 2 menggunakan L2. Kayaknya seperti itu. Multitask learning dalam konteks cross-lingual ini sepertinya. Kemudian bahwa L2 itu training setnya kecil, artinya ya kalaupun ada sedikit anotasi untuk L2 sehingga sistem itu di training di training set yang lebih besar yang sudah tersedia di L1 ya. Kemudian sini di artikel ini ya unsupervised ya, kita lihat di sini only consider unsupervised ya, unsupervised ya, unsupervised ya, karena ini merupakan yang paling realistik untuk cross-lingual, skenario cross-lingual untuk AM. Oke. Ya, di sini masih berkaitan dengan cross-lingual sequence stacking ya. Cross-lingual sequence stacking pendekatan ini post stacking, NER, dan lain-lain, ada aspek investigation untuk discourse parsing, post stacking, NER. Oke, jadi seperti itu. Kemudian cross-lingual embedding. Ya. Ya, ini hanya sekilas saja dan saya kira tidak terlalu banyak terkait, tapi sama-sama cross-lingual. Ya, oke. Kemudian yang ketiga tentang data. Ya.
Yang ketiga adalah tentang data. Datanya kita lihat dulu. Ya. Kita lihat. Datanya ya. Kita lihat ada ini yang tadi ya udah ya. Datanya adalah ini. Kita akan saya akan membaca secara sekilas. Ada 3 data yang freely available ya, yang diambil. Ada data yang relatif kecil, paralel dataset Jerman Inggris, kemudian yang lebih besar English Chinese, ya kemudian di sini sama daftar tipe argumennya sama ya. Kemudian dengan asumsi maka cross-lingualnya udah cukup. Kemudian melakukan penerjemahan translation untuk monolingual dataset yang di bawah ini. Statistiknya tabel 1 tadi udah kita lihat. Ya ini yang monolingual kemudian diterjemahkan ya. Mikroteks ya. Bahasa Jerman banyak 112 short text. Dimana ada kalimatnya ini sebabnya. Oke. Kemudian yang berikutnya yang monolingual ya, kemudian diterjemahkan. Argumentation mining ini untuk argumentation mining. Ini available. Ada skema klaim dan premisnya. Ya. Ya, ini adalah yang monolingual, udah ada skema atau saya kira anotasi, klaim dan premis. Ya, kemudian kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah dataset yang lebih besar ya. Untuk persuasif isi, terus oleh student, masih belajar di sini. Ya, ini ya, oke, ini saya kira seperti itu. Untuk datasetnya, yang automatically translated Jerman, Prancis, Spanyol, Chinese menggunakan Google Translate. Jadi menggunakan machine translation. Contoh data yang dan juga yang udah ditranslate menggunakan human dan machine translation tadi udah, tapi 2 udah kita lihat. Nah, kemudian pendekatannya. Nomor 4 ini adalah pendekatannya. Nah, di pendekatan ini adalah intinya adalah menggunakan yang sudah ada, yaitu kemudian diadaptasi ya dari pendekatan, yaitu direct transfer ya, tadi udah ini ya, direct transfer dan pendekatan projection. Bagaimana direct transfer dan projection itu digunakan untuk tasnya ini. Untuk tasnya adalah argumentation mining. Jadi bagaimana menggunakan cross-lingual ya. Cross-lingual direct transfer dan projection ini digunakan untuk argumentation mining. Jadi ada 2 yang independent, direct transfer dan projection. Ya, di mana direct transfer itu fokus untuk atau fokus pada source language.
fokus pada crossing linguist dan data transfer. Ya, fokusnya di L1 ya. Dan melakukan training yang dilakukan training ya. Dari training untuk data, human created data dan human created label. Jadi label dan datanya udah ada dengan human, dibuat oleh manusia. Ya. Kemudian konsentrasi ke situ. Ya, seperti itu ya kalimat ini. Kemudian kontrasnya selama training, kalau projection ya kalau tadi itu ada transfer. Kalau projection itu ke L2 ya. Operates directly on L2 ya. Jadi di projection ini konsentrasinya ke L2. Kalau direct transfer ke L1. Ini cost-nya untuk yang projection ya, saya kira label di L2 itu noisy karena merupakan projection dari L1 yang mungkin merupakan proses yang ada errornya. Ya, keberhasilan dari projection itu saya diharapkan tergantung bagian besarnya dari kualitas transfernya. Ya. Transfernya, langkah-langkah transfer. Langkah-langkah transfer itu maksudnya saya kira adalah bagaimana anotasinya. Anotasi transfer dari L1 ke L2. Ya, projection membuat asumsi yang lebih kuat daripada dari transfer, artinya dia asumsi maksudnya membutuhkan parallel data. Parallel data itu saya kira adalah parallel data terjemahannya saja ya, bukan parallel data termasuk dengan anotasi. Karena kalau anotasi itu memang kan yang akan dibuat. Ya, makanya di sini bila mana atau when ini parallel data itu dibuat menggunakan machine translation, maka second source ya. Second source ya. Sumber kedua dari noise untuk proyeksi adalah unreliable L2 input training data. Mungkin maksudnya adalah karena menggunakan machine translation maka penerjemahannya bisa menjadi salah satu sumber atau sumber kedua untuk noise. Nah, ini masih saya kira masih secara garis besarnya saja belum begitu terlihat apa yang dimaksud. Nah, kemudian ini penjelasan lebih lengkapnya untuk direct transfer. Ya, di sini di direct transfer ini ya, ini secara langsung melakukan proses training. Secara langsung melakukan proses training. Sebuah sistem untuk representasi bilingual ya. Jadi secara langsung melakukan proses training untuk bilingual itu ya. Jadi maksudnya saya kira ada L1 dan L2 yang dua-duanya di training. Ya, dua-duanya di training secara langsung.
di mana untuk kasus ini ya dari kata-kata atau word embedding ya, bilingual word embedding ya, bilingual. Ini menyebut tentang word embedding. Trainingnya menggunakan pre-training. Misalkan untuk English dan terjemahan English paralel English dan Jerman, ini menggunakan kata-kata bilingual yang di-training oleh ini BIF CD dan BISKIP model untuk lebih dari 2 kalimat yang sudah di-align dari korpus Europal ini. Ya, BIF CD dan ini. Oke, kemudian menggunakan word-to-fact skip-gram model. Ya, saya kira ini penjelasannya belum begitu terlihat ya. Mungkin saya kira perlu membaca ke paper direct transfer itu sendiri. Oke, ini masih perlu membaca paper direct transfer. Kemudian yang kedua, projection. Untuk mengimplementasikan projection permasalahan karena AM adalah sebagai berikut. Ini ada human label untuk L1 data. Jadi L1 udah ada labelnya. Jadi ada bahasa yang tadi dicontoh di tabel 2 ya. Ada bahasa kemudian udah dilabelin untuk argumentation mining, dilabelin mana major claim-nya, dari mana sampai mana, kemudian klaim dari mana sampai mana, premis dari mana sampai mana. Untuk total sebuah kalimat yang di dalam kalimat itu ada major claim, ada premis, gitu. Ya, jadi di sini di projection udah ada human label L1 data dan align dan di-align-kan untuk yang L2 ya, paralel yang terjemahannya menggunakan class align ya. Class align ini seperti apa? Kemudian menggunakan word level alignment. Kemudian setiap komponen argumen di dalam L1 tipe-tipe argumen seperti major claim, claim premis, kata-kata ini di L1 kemudian untuk L2 yang terkait ya, kalimat di L2 yang terkait ini di align jadi S1 S2 juga, ini ada S1 S2 ya, menggunakan indeks ya. Kemudian dilabeli di L2 itu T1 sampai T-1 tipe A ya, ini tipe A ya, yaitu tipe A itu adalah ini major claim premis ini ya, dengan struktur sama PIO menghasilkan CT ya. Ya, ini saya kira juga perlu dibaca tulisan tentang projection. Ini projection ini lebih lama ya. Ininya paper-papernya. Nah, intinya adalah saya kira seperti itu ya, yaitu intinya adalah proses ini sebenarnya. Dari sini menurut saya perlu penjelasan yang lebih lagi, termasuk contoh-contohnya. Ya, oke, mungkin tapi sebelum nanti coba untuk membaca paper yang untuk baik itu projection maupun direct transfer,
Saya akan coba untuk membaca kelanjutannya dari paper ini, yaitu eksperimen. Ya, di sini yang dilakukan adalah sequence stacking. Pada prinsipnya adalah sequence stacking. Sequence stacking ya yang levelnya token ya, jadi per token unitnya adalah token. Token itu adalah bisa kata, bisa tanda baca. Ya, jadi labelnya adalah ada BIO-nya, ada BIO, ada BI dan tipe argumennya. Tipe argumen jadi apa? Awal akhir dari claim, awal akhir dari premise, dan ya kalau ada awal dan akhir dari major, termasuk juga yang O yang bukan merupakan tipe argumen. Ya, kemudian di sini untuk eksperimen setup di sini menggunakan standar LSTM dengan layer tambahan untuk output adalah CRF menggunakan TensorFlow. Ya, CRF, layer CRF, ya, di output ada CRF untuk ini apa, label-label ini ya, dependencies label. Ya, jadi ini tidak digambarkan di sini, tapi ada LSTM, kemudian outputnya itu ada CRF. Ya, kemudian katanya dipakai embedding, ya. Kemudian juga menggunakan karakter representation yang menggunakan word embedding. Ini sama seperti yang menggunakan ini apa mungkin sequence stacking ya. Ya, ini adalah yang Hovi dan Lampe ini adalah AM ya, argumentation mining, tapi monolingual. Ya, ini disebut ininya BLCRF ininya, modelnya ya, saya kira di sini model dari tulisan ini BLCRF ya, sebutnya BLCRF plus karakter. Saya kira ini adalah karena menggunakan CRF, kemudian BL itu mungkin bidirectional LSTM. Ya. Tapi kalau nggak pakai karakter, ini karakter level ya, tulisnya B, CRF aja, tidak ada plus karakter. Kemudian menggunakan LSTM dan layer berapa epochnya, ya, kemudian karakter level, bidirectional dan layernya, ya, kemudian size-nya, ya, size-nya, dan kemudian makro F1, ya, makro F-nya ini kemudian diimplementasikan menggunakan script. Ya, kemudian untuk baseline-nya, ini menggunakan baseline. Oke, baseline-nya yang simple, baseline-nya yang menggunakan majority label asset. Oke, kemudian pemisahannya antara train, development, dan testnya ini menggunakan bla dan adanya 5-fold cross validation. Kemudian hasilnya kita lihat dataset menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda dan menggunakan versi intervensi paralel ya, bahasa Inggris, dari bahasa Inggris melibatkan bahasa Inggris. Ya, ini pertama untuk direct transfer ya.
Direct transfer ini ada di tabel 4 ya, tabel 4 kita langsung aja ke tabel 4. Hasilnya ya, ini adalah hasilnya menggunakan direct transfer makro F1 bahasa Inggris, bahasa Jerman ya. Kita lihat di sini modelnya yang karakter yang buat ini paling bagus, yang karakter ini sudah buat. Ya, selisihnya tidak terlalu banyak sebenarnya kalau di sini. Tapi di sini kenapa di sini ini embeddingnya, tipe embeddingnya jadi beda-beda kan juga. Ini yang terbaik, yang karakter, yang embeddingnya di sini, tapi di sini kok jeblok. Ini paling parah. Ini bagus, tapi di sini jeblok. Dibandingkan dengan yang terbaik di sini untuk ini yang bahasa Inggris ke bahasa Jerman. Oke, jadi ini adalah hasilnya menggunakan makro F1. Kemudian ada analysis and discussion-nya. Ya, untuk yang ini adalah yang tadi yang apa? Yang direct transfer. Section tabel 6. Tabel 6 ini projection. Projection ini paling besar 64. Machine translation ini 6467. Ya, kalau Inggris ke Jerman 64. Coba kita lihat. Ini projection ini 64 ya. Ini direct transfer. Inggris ke tadi mana? Inggris ke Jerman. Machine translation. Inggris ke Jerman. Mana direct transfer Inggris ke Jerman ini. Ya, jadi lebih bagus yang projection ya. Karena ini 69 di sini. Ini di sini 64 ya, tadi lebih bagus yang tadi. Ini bagus direct transfer ini 64, kalau ini di sini 69, lebih bagus ini. Kemudian yang kedua, di sini kalau DI dari Jerman ke Inggris 67. Di sana ya. Ini 66. Jadi lebih bagusan yang projection. Difference-nya dikit ya. Dan error analysis-nya hasilnya skor F1-nya untuk ini ada beberapa Inggris yang HT, human translation, direct transfer. Kita lihat menggunakan berbagai ini ya, ada karakter. Oke. Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ya, di sini telah diperlihatkan bahwa dataset yang ada tersedia ini untuk AM, untuk organ translation tidak cukup. Ya, untuk mengevaluasi crossing-wall AM transfer. Karena itu dibuat translation dari dataset yang ada ini. Ya, menggunakan crossing-wall eksperimen, yaitu transfer approach-nya. Ya, transfer approach-nya. Ini tadi transfer approach-nya, yaitu direct transfer dan projection. Ya, kemudian tunjukkan bahwa machine translation dan projection
ini lebih bagus dibandingkan dengan direct transfer. Ya. Oke, ini adalah segala kesimpulannya dari sisi performance-nya. Oke, ini saya kira seperti itu. Kemudian tadi perlu dilihat untuk projection dan direct transfer itu seperti apa lebih detailnya.